guys, kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Dalam dunia sains, iblis atau demon alias devil merupakan interpretasi kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang di muka bumi ini. Tapi dalam pandangan sosial, budaya, dan agama, keberadaan iblis bisa dikatakan adalah secara nyata dalam balutan fisik yang mampu berinteraksi dengan alam manusia. Nah, terlepas dari itu semua, pada sistem budaya dunia saat ini, ada banyak nama-nama iblis yang dipercaya eksis, bahkan sudah menjadi bagian penting dalam kultur manusia. Siapa saja sih mereka? Kita bahas di video berikut ini yuk! Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya channelnya. Dan berikan like, nyalakan juga tanda notifikasinya biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. Di urutan pertama, Mammon. Dicatat dalam laman Britannica, iblis bernama Mammon atau Mammon merupakan iblis yang berkaitan dengan kekayaan dan harta duniawi. Dalam agama Kristen, nama Mammon ada dalam kitab Perjanjian Baru dan kitab Matius. Sejarawan dan kalangan akademisi meyakini bahwa Mammon merupakan interpretasi dari orang-orang yang serakah akan uang. Masih dalam laman Britannica, sejak abad ke-16, Mammon sering digunakan oleh bangsa Eropa untuk menyebut atau merujuk pada orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara-cara yang jahat. Uniknya guys, selain dipercaya dalam lingkup agama, keberadaan Mammon juga dipercaya dalam lingkup sekuler bangsa Eropa di era abad pertengahan. Dua, Behemoth. Tidak dijelaskan lebih detail bagaimana gambaran dari sosok Behemoth, iblis yang juga ada dalam kultur bangsa Eropa sejak zaman dulu. Tapi, kalangan sejarawan meyakini bahwa Behemoth ini merupakan makhluk purba yang terkenal buas dan ganas meskipun tidak diketahui dari spesies mana. Nah, dilansir dari mitologi, Behemoth ini disebut-sebut sebagai raja di daratan, terutama memimpin hewan-hewan buas di muka bumi. Keberadaan makhluk ini sudah dicari oleh banyak ilmuwan, filsuf, dan ahli agama sejak zaman dulu. Konsep akan Behemoth pun berbeda dengan iblis pada umumnya. Tiga, Azazel. Seperti ditulis dalam laman Britannica, Azazel dalam kepercayaan Yahudi kuno dimaksudkan untuk merujuk para iblis atau roh jahat yang disebut-sebut sebagai iblis yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa untuk pertama kalinya. Itu sebabnya dalam kepercayaan kuno ada ritual penyembahan yang melibatkan 2 ekor kambing jantan yang merepresentasikan kebaikan dan kejahatan. Sementara pada Alkitab Perjanjian Lama dijelaskan bahwa konsep Azazel merujuk pada kambing hitam yang dikorbankan atau dilepaskan di padang gurun ataupun tebing untuk acara ritual Yahudi kuno. Tapi sekarang banyak pihak yang meyakini bahwa Azazel ini merupakan konsep atau analogi dari perbuatan manusia dan tidak merujuk pada sosok tertentu. 4. Asmodeus. Asmodeus digambarkan sebagai salah satu raja iblis yang dikaitkan dengan sifat-sifat birahi dan kemarahan guys, dikutip dari laman Ensiklopedia. Asmodeus atau Ahmedei juga konon disebut-sebut menguasai dosa yang menjadi salah satu dosa paling mematikan. Kisah-kisah Asmodeus pernah muncul dalam kepercayaan kuno sebagai simbol nafsu birahi. Dalam sebagian kisah, Asmodeus juga dikaitkan dengan perselisihan antara suami dan istri ataupun raja dengan ratunya yang menyebabkan peperangan dahsyat. 5. Beelzebub. Sebetulnya tidak ada kejelasan mengenai sosok iblis yang satu ini guys. Tapi pada beberapa literatur kuno disebutkan bahwa Beelzebub ini digambarkan sebagai iblis keserakahan dan ketamakan. Pada kisah-kisah yang tercatat dalam demonologi atau ilmu yang mempelajari tentang iblis, Beelzebub ini dianggap sebagai salah satu penguasa neraka dengan pengikut terbanyak. Dalam kepercayaan kuno lainnya, Beelzebub dikonotasikan sebagai persembahan berhala yang direpresentasikan dengan gambaran hewan lalat, dilansir dari laman Occult World.
Selain itu, Beelzebub juga sering digambarkan sebagai iblis yang pandai menyamar, meskipun pada umumnya bisa dikatakan penyamarannya sangat buruk. 6. Abaddon. Disebut-sebut sebagai iblis terkuat di bawah Lucifer. Iblis Abaddon diyakini pernah ada dan memerintah sebagian besar neraka. Dalam beberapa kepercayaan dan agama besar di dunia, Abaddon juga dikenal sebagai Epilon. Secara harfiah bermakna kehancuran dan penderitaan. Menurut ceritanya, konon Abaddon ini merupakan pemimpin dari semua iblis yang ada di neraka dan juga di alam semesta. Namun dengan segala kengeriannya tersebut, bahkan kekuasaannya tidak sepadan dengan Lucifer. 7. Leviathan. Dalam legenda atau mitosnya, Leviathan ini merupakan makhluk besar penguasa lautan. Menurut laman Smithsonian Magazine, makhluk-makhluk besar di zaman prasejarah memang pernah ada guys, dengan konsep dan penyebutan nama yang berbeda. Spesies purba penguasa lautan pernah eksis akibat masifnya jumlah oksigen di zaman bumi purba. Namun bisa juga sebagian lainnya hanya sekedar mitos. Misalnya, kisah-kisah naga raksasa yang muncul dari dalam lautan dianggap sebagai mitos bagi kebanyakan sejarawan. Kisah mengenai Leviathan ini hampir mirip dengan kisah iblis Behemoth. Keduanya menguasai dua unsur dunia yang berbeda, yaitu lautan dan daratan. Delapan. Lucifer. Berbeda dengan iblis-iblis lainnya, Lucifer ataupun Satan digambarkan sebagai iblis yang berparas tampan dan gagah. Dalam dunia kekristenan, Lucifer merupakan pimpinan tertinggi dari semua iblis yang ada. Nama Lucifer merujuk pada nama bintang fajar yang ada di Alkitab karena memang Lucifer diambil dari bahasa Latin, yaitu lux dan lucis, yang artinya cahaya, dan fer, yang maksudnya sebagai pembawa. Nah, dilansir dari laman History, kisah-kisah mengenai iblis termasuk Lucifer bagi ilmuwan dan akademisi lebih mengacu pada seluruh tindakan jahat, kriminal, dan keburukan dalam diri manusia guys. Kisah mengenai iblis juga selalu diidentikan dengan hawa nafsu dan perlawanan manusia terhadap Sang Pencipta. Nah, itu dia guys, 8 iblis paling terkenal yang kisahnya melegenda sepanjang zaman. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya.